Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Ya. Anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran SKI yang mana yang hari ini insyaallah kita akan bahas perjanjian Aqabah kedua. Kemarin Pak Wan sudah memberikan materi sekaligus tugas yaitu merangkum tentang pembahasan perjanjian Aqabah pertama. Nah, diharapkan nanti anak-anak yang belum menyetor untuk tugasnya segera dikirim ya, Pak Wan tunggu. Nah, hari ini kita akan bahas lanjut perjanjian Aqabah kedua. Ya, sebelumnya tapi kita berdoa dulu semoga ilmu yang kita pelajari hari ini barokah, bermanfaat dan kalian semuanya menjadi anak yang bersoleh dan solehah, bertakwa kepada Allah dan sukses di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Doa selesai. Ya, perjanjian Aqabah kedua. Nah, pada tahun ke-13 kenabian ya, yaitu pada musim haji juga ya. Pada musim haji, nah setelah kalau perjanjian Aqabah pertama itu kan tahun ke-12 kenabian. Nah, di sini yang mana jumlah saat itu dari Yasrib hanya 12 orang. Nah, kalau di perjanjian Aqabah kedua ini di jumlahnya berapa? Jumlahnya yaitu 73 orang ya dari Yasrib, dari Madinah. Mereka ngapain Pak? Nah, pada musim haji ini mereka dari Yasrib itu datang menemui baginda Rasulullah SAW, ya ingin menemui Rasulullah dan menyampaikan pesan dari masyarakat Yasrib, ya penduduk Yasrib atau Madinah agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke Yasrib untuk memberikan penjelasan terkait ajaran agama Islam, ya. Dan penjelasan-penjelasan. Nah, di sini pada pertemuan ini dikenal juga dengan perjanjian Aqabah kedua atau Bai'atul Aqabah kedua atau juga biasa disebut dengan Bai'atul Aqabah Kubro. Nah, karena banyak ya 73 orang. Nah, salah satunya isinya apa? Nah, kalau perjanjian Aqabah 1 cuma 3, kalau di perjanjian Aqabah kedua isinya 5. Salah satunya apa? Berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Yang kedua, berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit maupun mudah. Yang ketiga, berusaha untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, yang baik dan yang jelek. Yang keempat, berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah ya. Yang kelima, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Nah, 5 perjanjian ini di pertemuan antara baginda Rasulullah SAW dengan penduduk Yasrib yang 73 orang ini disebut dengan perjanjian Aqabah kedua atau Bai'atul Aqabah Kubro. Nah, setelah itu banyak masyarakat Arab mengacungkan tangan, bahkan seperti Al-Bara' bin Ma'rur memegang tangannya Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Rasulullah, saya akan melindungimu sebagaimana saya akan melindungi anak dan istri saya. Nah, seperti itu beliau janjinya. Banyak para sahabatnya yang mengacungkan tangannya beliau. Nah, setelah proses baiat itu selesai, Rasulullah SAW menunjuk 12 orang agar menjadi pemuka bagi kaumnya bagi kaumnya masing-masing. Nah, mereka itu diharapkan bisa menjadi pemimpin kaumnya dan bertanggung jawab terhadap mereka semua, ya. Ke-12 orang itu diantaranya 9 dari Bani Khazraj dan 3 orang dari Bani Aus. Nah, mereka siapa? Nah, inilah mereka
As'ad bin Zurarah bin Ad, Sa'ad bin Ar-Rabi bin bin Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Al-Bara bin Ma'rur bin Sahar, Abdullah bin Ar bin Haram, Ubaidah bin As-Samit bin Qais, Said bin Ubadah bin Dulaim, Al-Munzir bin Amr bin Hunais, Usaid bin Hudair bin Sama, Sa'ad bin Khaid Samah bin Al-Haris, Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Suhair. Nah, 12 inilah yang menjadi pemimpin dari kaum-kaum yang dari 73 itu. Dari misalnya dipilih sebagai pimpinan ya, ketua kabilahnya. Mereka bertanggung jawab atas kabilahnya masing-masing. Nah, setelah itu Rasulullah berusaha keras untuk mempersatukan apa? Mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Nah, kaum Ansor ini ya disebut orang-orang Yasrib, orang Mekah. Nanti akan kita bahas. Dan orang Muhajirin itu yang tadi kalau kaum Ansor itu adalah orang yang menolong, yang disebut orang-orang Yasrib. Kalau Muhajirin ini orang-orang Muslim dari Mekah. Nanti yang akan ikut Rasulullah SAW ke Madinah, nah ditolong sama orang-orang kaum Ansor, orang-orang Yasrib. Nah, sebagaimana perjanjian Aqabah yang ke-5 tadi, yaitu akan bersedia melindungi baginda Rasulullah SAW sebagaimana melindungi diri, anak dan istrinya mereka. Ya. Nah, itu saja sejarah singkat tentang terjadinya Bai'atul Aqabah kedua, yaitu terjadi pada tanggal 13 tahun setelah kenabian. Nah, terdiri dari berapa orang? 73 orang. Isinya berapa? Ada 5 tadi kita sudah sebutkan. Nah, setelah itu Rasulullah juga memilih 12 orang sebagai pemimpin atau pemuka di masing-masing kelompoknya ya. Setelah itu Rasulullah SAW ya berusaha mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dalam persaudaraan Islam yang kukuh ya. Itu saja materi. Mohon maaf kalau ada salah. Tetap semangat anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.